Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hari-hari yang paling indah dalam bulan Ramadan dan 10 malam yang paling mulia di dalam setahun, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Dan di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia, bahkan yang paling mulia, yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan satu surat khusus yang dinamakan surat Al-Qadar. Satu surat khusus yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Dan dalam surat ini terkandung berbagai macam keistimewaan dan keutamaan Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Maka inilah keutamaan Lailatul Qadar yang pertama. Lailatul Qadar adalah malam yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan maknanya diturunkan Al-Quran di Lailatul Qadar adalah diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, dari atas arsy, di atas langit yang ketujuh, ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah, di atas langit dunia. Kemudian dari situ turun selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah memilih Lailatul Qadar untuk diturunkannya Al-Quran, dan Allah sebut kemuliaan itu di dalam ayat ini, menunjukkan kepada kita betapa ini adalah malam yang mulia, malam yang penuh dengan keberkahan. Juga di ayat yang lain Allah sebutkan, yaitu di surat Ad-Dukhan mulai ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Apa artinya malam yang diberkahi? Malam yang penuh dengan kebaikan. Malam yang penuh dengan keselamatan. Malam yang sangat jauh dari keburukan-keburukan. Itulah Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah keutamaan yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini. Lailatul Qadar hanya satu malam, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya adalah orang yang melakukan ibadah pada Lailatul Qadar, maka amal ibadahnya tersebut lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Subhanallah. Ini adalah kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Waktu yang singkat hanya satu malam,
tapi Allah lipat gandakan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan jemaah sekalian, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara 1000 bulan. Ada sebagian orang yang mungkin salah memahami. Mereka bilang Lailatul Qadar sama dengan amalan 1000 bulan. Jawabannya, bukan sama, tapi lebih baik. Bahkan lebih baik di sini, bisa jadi Allah lipat gandakan sekehendak Allah. Bisa jadi lebih baik itu 1001, 1002, 1003, dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa keutamaan Lailatul Qadar. Padahal kalau kita hidup selama 83 tahun, tentu tidak mungkin seluruh hidup kita diisi dengan ibadah. Barangkali lebih banyak maksiatnya atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka Allah memberi peluang kepada kita. Dengan waktu yang singkat, kita bisa dapat pahala yang melimpah. Dan kita tahu bersama jemaah sekalian, perjalanan kita setelah kehidupan ini atau dalam hidup setelah mati adalah perjalanan panjang. Kita butuh banyak perbekalan. Dan waktu kehidupan kita ini sedikit sekali. Sedikit itu pun tidak kita manfaatkan dengan baik untuk memperbanyak bekal. Malah kita sia-siakan atau malah sebaliknya kita isi dengan dosa-dosa. Maka raihlah kesempatan yang Allah berikan ini. Peluang besar, waktu yang singkat, dengan pahala yang melimpah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah kecintaan, kasih sayang, dan anugerah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka manfaatkanlah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, turun di malam tersebut untuk menetapkan segala urusan. Inilah keutamaan yang berikutnya, yang ketiga. Lailatul Qadar adalah malam para malaikat turun. Para malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tilkal lailah aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya para malaikat di malam tersebut lebih banyak daripada jumlah kerikil. Yaitu jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Luar biasa banyaknya malaikat di malam tersebut, termasuk malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, turun ke muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan? Dalam ayat ini dikatakan, bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Rabb mereka. Mereka turun untuk menetapkan segala urusan. Maksudnya, menetapkan takdir sampai setahun ke depan. Ini yang disebut dengan takdir tahunan. Tapi ini bukan takdir yang baru saja ditetapkan. Namun, ini pencatatan ulang yang sudah tercatat sebelumnya di Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Juga disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu di surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut ditetapkan secara terperinci segala urusan yang penuh hikmah, yaitu semua ketetapan Allah adalah ketetapan yang penuh dengan hikmah, karena Allah adalah Al-Hakim yang maha hikmah. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam tersebut sampai terbit waktu fajar. Artinya, malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keselamatan, jauh dari kebinasaan.
penuh dengan kebaikan, jauh dari keburukan. Dan juga para ulama menjelaskan, seperti diriwayatkan dari para tabi'in, para malaikat yang turun di malam tersebut juga mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di malam itu. Inilah jemaah sekalian, satu surat khusus yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, kita berusaha mencari Lailatul Qadar ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Ada satu faedah penting, para ulama juga membahas mengapa dinamakan Lailatul Qadar. Mengapa malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut dinamakan Lailatul Qadar. Maka yang disebutkan para ulama ada 3 sebab. Ulama beda pendapat menjadi 3 sebab. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Sebab yang pertama, Al-Qadar di situ maknanya adalah kemuliaan. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak memuliakan Allah, yaitu orang-orang musyrik tersebut, dengan sebenar-benar pemuliaan. Maka Al-Qadar di sini maknanya adalah pemuliaan. Sehingga Lailatul Qadar adalah Lailatu Dzati Qadrin, malam yang memiliki kemuliaan. Dan inilah yang paling nampak jelas, yang paling kuat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga bumi ini menjadi sempit dengan banyaknya para malaikat. Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tilkal lailah aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya para malaikat di malam tersebut lebih banyak daripada jumlah kerikil. Dan makna ini juga sebagaimana firman Allah, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu." Barang siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi kata Al-Qadar di situ disebut dengan makna sempit. Baik, ini yang kedua. Pendapat yang ketiga, Al-Qadar maknanya adalah Al-Qada, ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini juga benar. Sebagaimana dalam ayat, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Malam tersebut dirinci segala keputusan Allah yang penuh dengan hikmah, yaitu takdir tahunan. Dan ini tentunya tidak keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi Lailatul Qadar kalau begitu apa maknanya? Malam penetapan takdir. Nah jemaah sekalian, 3 pendapat ini tidaklah bertentangan. Bisa saja semuanya adalah sebab mengapa dinamakan Lailatul Qadar. Baik, jadi dari sebab-sebab dinamakan Lailatul Qadar, kita semakin memahami bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Baik. Ketahuilah, dalil-dalil menunjukkan, baik dari Al-Quran tentang adanya malam Lailatul Qadar, begitu pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak tentang adanya Lailatul Qadar, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula dari Ibnu Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga riwayat Tirmidzi dari Abu Bakrah,
Yang kesemuanya itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengejar Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadri, iltamisuha. Kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar. Menunjukkan kepada kita, Lailatul Qadar itu ada. Bukan hanya ketika Al-Quran diturunkan. Bukan hanya ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran sudah diturunkan, sebagian besarnya Rasulullah SAW dan para sahabat masih berusaha mencari Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ulama sampai pada kata sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, sebagaimana dinukil kesepakatan tersebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hanya saja ada orang-orang yang jahil, yang bodoh, tidak memahami dan tidak mendalami syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka berpendapat Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Ini menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah, juga menyelisihi kesepakatan ulama. Berikut saya kutipkan penjelasan Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Syarah Muslim juz ke-8 halaman 57. Beliau mengatakan, wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahar lil ahadits as-sahihah al-masyhurah. Dan ulama yang diakui keilmuannya telah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, akan adanya Lailatul Qadar dan akan terus-menerus ada sampai hari kiamat. Akan terus ada Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah masyhur. Maka ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mengira Lailatul Qadar itu hanya saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan kalau ulama sudah sepakat, itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Iya. Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita Lailatul Qadar itu berada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Tepatnya kapan? Rasulullah SAW tidak mengabarkan kepada kita kapan waktu pastinya. Hikmahnya, kata para ulama, agar kita beribadah di setiap malam dari 10 malam terakhir Ramadan. Tidak hanya Lailatul Qadar saja. Kalau sudah pasti kapan Lailatul Qadar, maka mungkin sebagian orang akan semangat ibadah hanya di Lailatul Qadar saja, tidak lagi mencontoh Rasulullah SAW untuk semangat ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan tersebut. Ya, ini hikmahnya. Dan mayoritas ulama berpendapat setiap tahun Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah. Akan berpindah-pindah dari satu waktu ke waktu yang lain, tapi dia tidak keluar dari 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Hanya saja jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga lebih menekankan kita untuk mencarinya di malam ganjil. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Jadi lebih spesifik lagi, 10 malam terakhir Ramadan
Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil. Tapi masalahnya jemaah sekalian, cara menghitung malam ganjil itu ada dua cara. Yang pertama dihitung dari depan, yang kedua dihitung dari belakang. Kalau dari depan sudah jelas. Malam ganjil itu adalah malam 21. Ini awal dari malam ganjil. Siangnya adalah tanggal 20 Ramadan. Masuk malam 21. Kemudian 23, 25, 27, 29. Jelas. Dihitung dari depan. Dan ketahuilah, ada hadis sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tanggal 27 Ramadan itu yang paling diharapkan atau yang paling sering terjadi Lailatul Qadar. Walaupun itu bukan sebuah kepastian, bisa saja di waktu yang lain. Bahkan di masa Nabi SAW pernah 21 Ramadan, pernah juga 23 Ramadan Lailatul Qadar. Namun yang paling sering adalah 27 Ramadan. Baik. Kemudian, kalau dihitung dari belakang bagaimana maksudnya? Dijelaskan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa, di 5 hari yang tersisa. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, iltamisuha fit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah." Carilah di 10 hari terakhir Ramadan, carilah di 9, 7, dan 5. 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Ya. Apa maknanya hadis tersebut jemaah sekalian? Hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa. Maka sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menafsirkan, "Idza madat wahidatun wa ishrun fallati taliha thintaini wa ishrina wahiyat tasi'ah." Kalau telah lewat malam 21, maka yang berikutnya adalah malam 22, itulah 9 malam yang tersisa. Maksudnya, kalau bulan mencapai 30. Kalau bulan mencapai 30, maka 9 malam yang tersisa adalah malam 22. فَإِذَا مَضَتْ 23 فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةِ. Kalau sudah lewat malam 23, maka malam berikutnya yaitu 24, itulah 7 malam yang tersisa. فَإِذَا مَضَى 25 فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةِ. Kalau sudah lewat malam 25, maka malam berikutnya yaitu malam 26, itulah 5 malam yang tersisa. Kemudian 3 malam yang tersisa, 1 malam yang tersisa, dijelaskan juga dalam riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fi tis'in yabqain, aw fi sab'in yabqain, aw fi khamsin yabqain, aw fi thalathin, aw akhiri lailatin." Carilah Lailatul Qadar di 9 malam yang tersisa, atau 7 malam yang tersisa, atau 5 malam yang tersisa, atau 3 malam yang tersisa, atau malam yang terakhir. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya, kalau dihitung dari belakang dan bulan mencapai 30 hari, maka malam ganjil itu adalah 9 malam yang tersisa, yaitu malam 22. 7 malam yang tersisa adalah malam 24 Ramadan. 5 malam yang tersisa adalah malam 26 Ramadan. 3 malam yang tersisa adalah malam 28 Ramadan. Kemudian 1 malam terakhir, malam 30 Ramadan. Itu caranya dihitung dari belakang. Ya. Kalau bulan mencapai 30 hari,
Tetapi kalau bulannya hanya 29, maka dihitung dari depan maupun dari belakang hasilnya akan sama. Tanggal 21 Ramadan atau malam 21 Ramadan, itulah 9 malam yang tersisa apabila bulan Ramadan hanya capai 29 hari. Hanya masalahnya jemaah sekalian, kita nggak akan bisa memastikan Ramadan itu 29 atau 30, kecuali nanti di tanggal 29 Ramadan. Ketika matahari terbenam, kita bersiap melihat hilal. Apabila hilal muncul, maka berarti Ramadan hanya 29, malam itu masuk 1 Syawal. Tetapi kalau hilal tidak ada, maka malam itu berarti masih 30 Ramadan. Kita sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30, dan lusanya sudah pasti 1 Syawal. Karena bulan Islam atau bulan Hijriyah tidak akan kurang dari 29, tidak pula lewat 30. Maka kita nggak bisa memastikan bulan ini 29 atau 30 kecuali di tanggal 29 Ramadan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, bisa jadi bulan 29, 30, dan bisa jadi Lailatul Qadar ada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan, baik yang kita hitung ganjil dari depan maupun yang kita hitung genap dari depan. Sehingga maksudnya di sini, kita jangan hanya memilih-milih saja yang ganjil untuk semangat ibadah. Padahal yang kita anggap genap dan dihitung dari belakang itu ganjil, bisa saja itulah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk bersemangat di keseluruhan dari 10 hari terakhir Ramadan. Baik, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Maka ada beberapa hadis yang menyebutkannya. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa malam itu adalah malam yang bulannya jernih dan cahayanya sangat terang. Malam itu juga sangat tenang. Malam itu juga tidak panas dan tidak dingin. Dan sebagian riwayat dikatakan terkadang hujan malam itu. Maka jemaah sekalian, inilah di antara tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam dalil-dalil. Namun para ulama mengatakan tidak mesti semua tanda-tanda itu muncul, dan juga tidak mesti seseorang melihat tanda-tanda tersebut barulah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ini poin penting yang perlu kita pahami. Tidak harus seseorang mengetahui itu Lailatul Qadar melalui tanda-tandanya lalu dia dapat pahalanya. Tidak. Siapapun yang beribadah di malam itu dia dapat pahalanya. Iya. Dan yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar bukan orang-orang tertentu saja. Ya, seperti dia punya kedudukan khusus, keutamaan khusus di tengah-tengah masyarakat, atau dianggap dia sebagai orang yang hebat, tidak. Seluruh kaum muslimin yang beribadah dengan ibadah yang benar di malam tersebut akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar insyaallah ta'ala. Karena dalil-dalil tidak memberikan pengecualian. Ya. Sampai pun orang yang tidak melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, dia pun dapatkan pahalanya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua tanda Lailatul Qadar itu, kata para ulama, tidak ada yang paling kuat kecuali satu tanda yang sangat kuat, yaitu matahari terbit di pagi harinya tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Inilah tanda yang paling kuat, kata para ulama. Matahari terbit di pagi harinya tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Namun sayangnya jemaah sekalian, kita menyadari tadi malam Lailatul Qadar dan malam sudah berlalu. Ini sekaligus peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menyadari Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar telah berlalu, sementara kita tidak memanfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Baik. Dan juga para ulama menjelaskan, bisa jadi ada orang-orang yang diberi karamah. Bisa jadi ada orang-orang yang diberi karamah, sehingga dia diberi ilham oleh Allah
mengetahui bahwa itu Lailatul Qadar. Atau semacam ada orang yang menyampaikan kepadanya, itu adalah Lailatul Qadar, atau dia melihatnya dalam mimpi. Ini mungkin saja terjadi sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla melihat Lailatul Qadar. Iya. Hanya saja kata sebagian ulama, barang siapa mendapatkan mimpi seperti itu atau diilham mendapatkan pengetahuan bahwa malam itu Lailatul Qadar, maka janganlah dia ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu termasuk karamah. Dan karamah itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Iya. Kemudian juga menghindari sifat ujub dan juga sifat hasad orang kepada dirinya. Dan juga agar orang tidak hanya semangat ibadah di malam tersebut saja. Kalau dia sudah tahu malam itu Lailatul Qadar, mungkin saja dia semangat ibadah di malam itu, di malam-malam berikutnya dia sudah tidak semangat. Ini hikmah-hikmahnya, kata para ulama, jangan diceritakan ketika seseorang mengetahui, menyadari bahwa malam itu Lailatul Qadar. Wallahu alam. Ya. Apa amalan-amalan baik di malam Lailatul Qadar secara khusus maupun secara umum di 10 malam terakhir Ramadan? Maka ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, 5 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amalan 10 malam terakhir Ramadan secara umum dan Lailatul Qadar secara khusus. Yang pertama adalah, hendaklah kita tingkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir melebihi hari-hari yang lain. Jadi jemaah sekalian, inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari terakhir Ramadan hendaklah kita semangat ibadah, siangnya maupun malamnya, terutama waktu malamnya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Betapa sering kita melihat di awal Ramadan kaum muslimin masih semangat ibadah, masjid-masjid pun penuh. Tapi di pertengahan Ramadan mulai berkurang, di akhir Ramadan betul-betul berkurang. Yang ramai apa? Mall, pasar-pasar, jalan-jalan untuk mudik. Itu yang ramai, itu sangat disayangkan. Padahal petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 malam atau 10 hari terakhir Ramadan lebih meningkatkan ibadah. Karena inilah babak final. Ini masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada penutupannya. Bergantung pada penutupannya. Iya. Jadi mungkin kita banyak kekurangan di awal dan di pertengahan Ramadan. Maka hendaklah kita tutup dengan lebih baik. 10 hari terakhir Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah, maka yang dihitung adalah akhir dari amalan kita, bukan awal dan pertengahannya. Iya. Kemudian yang kedua adalah, di waktu malam lebih fokus ibadah dan mengajak keluarga untuk ikut beribadah. Sebagaimana juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, beliau hidupkan malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya. Beliau kencangkan sarung itu maknanya beliau sama sekali tidak berhubungan suami istri. Subhanallah. Saking fokusnya beliau ibadah, maka beliau tidak melakukan hubungan suami istri di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Beliau hidupkan malam, artinya beliau banyak sekali beribadah di waktu malam. Beliau tidak beristirahat kecuali sedikit sekali.
lebih banyak untuk melakukan amal-amal ibadah. Dan beliau pun mengajak keluarganya ikut beribadah. Kemudian yang ketiga, termasuk sunnah Nabi SAW yang sangat agung di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan iktikaf. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau. Kemudian sepeninggal beliau, para istri beliau pun masih melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf, jemaah sekalian? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, "Fama'na al-i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul ala'iq 'anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq." Makna iktikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan cara berkhidmah atau beribadah kepada Allah secara totalitas. Inilah hakikat iktikaf, jemaah sekalian. Kita putuskan semua interaksi dengan makhluk. Tentu maksud interaksi di sini yang tidak penting sekali. Bukan hal yang mendesak, bukan pula hal yang darurat. Untuk fokus ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Sampai-sampai Nabi SAW masuk ke masjid, masuk pula di dalam tenda yang telah disiapkan untuk beliau. Jadi betul-betul beliau putus hubungan dengan makhluk untuk sementara waktu. Jadi kalau ada yang beritikaf kemudian selama itikaf lebih banyak ngobrolnya atau main HP, WhatsAppan, Facebookan, dan lain-lain, maka itu bukan iktikaf namanya. Lebih baik di rumah kalau seperti itu kondisinya. Iya. Iktikaf itu adalah untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya di masa kita saat ini, di masa tersebarnya virus COVID-19, maka kita tidak boleh beriktikaf di masjid, karena kumpul-kumpul di masjid bisa menyebabkan tersebarnya virus ini semakin luas. Ditambah lagi pemerintah telah melarang, begitu pula para ahli kesehatan, begitu pula fatwa para ulama. Justru orang yang ke masjid di masa-masa seperti ini, bisa jadi dia malah terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Ya, bahkan bisa jadi sampai dosa membunuh. Kalau dia menularkan dengan sengaja kepada orang lain, dan mengakibatkan orang lain itu mati, na'udzubillah. Bukannya dapat pahala, malah dosa besar. Jadi hati-hati. Tapi jemaah sekalian, orang yang punya kebiasaan iktikaf, dan tahun ini karena COVID-19 dia tidak bisa iktikaf, maka insya Allah dia tetap dapatkan pahalanya. Dia tetap dapatkan pahalanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, tetap ditulis pahala yang biasa dia kerjakan, pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia mukim lagi sehat. Artinya, ketika dia punya udzur syar'i, maka pahala amalan yang biasa dia kerjakan tetap dia dapatkan pahalanya. Baik, kemudian juga orang yang mungkin nggak punya kebiasaan iktikaf, tapi tahun ini dia punya niat yang kuat, insya Allah Ta'ala dia tetap mendapatkan pahalanya kalau dia terhalang udzur syar'i demi memutus penyebaran COVID-19 ini. Karena niat yang kuat itu menyebabkan seseorang tercatat mendapatkan pahalanya. Termasuk niat keburukan juga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilul maqtul finnar." Kalau dua orang muslim telah berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing untuk saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Karena dia sudah berniat dan sudah berusaha
walaupun amalannya belum dia lakukan, belum membunuh, tapi dia tetap dapatkan dosanya. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang punya niat yang kuat sekali, maka insya Allah dia juga dapatkan pahalanya. Kemudian, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidaklah ditinggalkan semuanya. Artinya, walaupun kita nggak bisa itikaf, kita masih bisa memperbanyak ibadah di rumah. Hakikat itikaf adalah untuk fokus ibadah. Maka itu bisa kita lakukan di rumah, walaupun tanpa niat iktikaf, karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Tapi fokus ibadah, memperbanyak ibadah, bisa kita lakukan di rumah. Apakah dengan membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, begitu pula bersedekah, termasuk ibu-ibu di rumah, membantu suami, melayani suami, menyiapkan makan sahur dan makan berbuka, itu juga pahala yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada itikaf. Karena itikaf hukumnya sunnah, sementara melayani suami, menyenangkan suami, hukumnya wajib. Begitu pula mengurus anak dengan sebaik-baiknya. Ini pahalanya sangat besar bagi ibu-ibu, jangan berkecil hati. Di 10 hari terakhir Ramadan, tingkatkan semua ibadah. Baik, kemudian jamaah sekalian, juga yang harus lebih ditingkatkan di 10 malam terakhir Ramadan, ini yang keempat, yaitu melakukan sholat malam. Karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jemaah sekalian, termasuk sunnah Nabi SAW, di 10 malam terakhir Ramadan, sholat malamnya lebih ditingkatkan. Sholat malamnya lebih ditingkatkan lagi. Ya. Yang terakhir jemaah sekalian, ini yang kelima, doa khusus Lailatul Qadar. Sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Qala taqulin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ini termasuk doa penting di bulan ini, memohon ampunan dan pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Ini doa khusus jamaah sekalian. Tapi juga kita dianjurkan banyak berdoa secara umum di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Dan lebih khusus lagi di hari-hari yang kita hadapi ini, kesulitan karena tersebarnya wabah virus corona, maka manfaatkan bulan Ramadan secara umum dan 10 hari terakhir secara khusus untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terhindar dari wabah ini dan segera Allah angkat, Allah hilangkan wabah ini secara keseluruhan. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini. Mungkin ini di antara hikmahnya Allah timpakan kepada kita wabah virus corona ini di bulan Ramadan agar kita lebih banyak beribadah, agar kita lebih tunduk dan lebih takut kepada Allah, dan agar kita lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Salatsu da'awatin la turad. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Doanya orang tua yaitu untuk anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa, terutama doa agar kita segera keluar dari musibah virus corona ini, dan lebih khusus lagi kita memperbanyak doa di 10 hari terakhir Ramadan, dan doa
dengan penuh keyakinan Allah Azza wa Jalla akan menolong kita. Karena itu janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin pasti dikabulkan. Karena Allah tidak mungkin menyalahi janji. Berdoalah dengan penuh keyakinan Allah akan memberi pertolongan kepada kita untuk lepas dari musibah ini maupun musibah-musibah yang lainnya. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.